Selamat pagi saudara-saudara, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu 11 Desember 2022, hari yang telah Tuhan ciptakan agar kita bersukacita di dalamnya. Mari kita akan siapkan hati kita agar kita dapat menerima makanan rohani dengan baik dan akan menjadi berkat dalam hidup ini. Terimalah firman Tuhan pagi ini dengan kerinduan yang keluar dari hati yang tulus. Renungan hari ini berjudul Ingat Momen Pertobatan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26, ayat 12 sampai 20. Kita sekarang akan membaca surat Kolose pasal 2, ayat 6, demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, ada dua peristiwa penting dalam kehidupan John Wesley yang berkenaan dengan pertobatannya. Peristiwa pertama adalah ketika Wesley dalam perjalanan dengan kapal ke Amerika pada tahun 1735. Di kapal itu ia bertemu dengan orang-orang Moravia dari Jerman. Ia kagum atas perjumpaan tersebut serta atas tanya jawab singkat mereka tentang keselamatan pribadi Wesley. Peristiwa kedua adalah pada tanggal 20 Mei 1738 ketika Wesley pergi ke sebuah perkumpulan Kristen di Inggris dan mendengar orang membacakan tafsiran Martin Luther tentang kitab Roma yang membahas karya Roh Kudus dalam menjamah hati orang berdosa. Ini dianggap sebagai tanggal pertobatan Wesley. Kedua peristiwa ini sangat berkesan bagi Wesley yang adalah seorang pendeta, dan hal itu selalu memotivasinya untuk terus melayani Tuhan dalam hidupnya, sekalipun menghadapi banyak tantangan. Dalam pelayanannya, Wesley kerap kali mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak menyukainya, mulai dari mengejeknya hingga melemparinya dengan batu. Tetapi Wesley tidak pernah menyerah. Ia setia melayani Tuhan hingga saat kematiannya. Rasul Paulus juga punya pengalaman pertobatan yang sangat berkesan baginya, dan lewat pertobatan itu juga ia terpanggil sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus berulang kali menceritakan pertobatannya kepada orang lain di berbagai tempat dan dalam berbagai kesempatan. Misalnya ketika ia bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, atau ketika ia menuliskan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Pertobatannya tersebut diceritakannya juga kepada Raja Agripa, raja orang Yahudi, seraya menegaskan bahwa kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik, ia tidak pernah tidak taat. Dan memang saudara-saudara, apapun yang terjadi kepadanya, Paulus tetap setia memberitakan kabar baik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat ia bertobat. Ketika ia menghadapi banyak tantangan di dalam hidupnya, ia selalu mengingat kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkannya dan memanggilnya menjadi seorang rasul. Ia sadar bahwa hidupnya di luar Kristus adalah sia-sia. Oleh karena itu, ia sangat bersyukur atas panggilan Tuhan dalam hidupnya dan tetap setia menjalankan panggilan tersebut, apapun tantangan atau penderitaan yang harus dihadapinya. Paulus menjadikan pertobatannya di Damsyik sebagai motivasi utamanya dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, mungkin pengalaman pertobatan kita tidak sedahsyat pengalaman Paulus atau sedramatis pengalaman Wesley, tetapi fakta bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan seharusnya telah cukup untuk membuat kita tetap bertekun dalam melayaninya. Dengan selalu mengingat hal tersebut, maka kita akan termotivasi untuk tetap setia dalam pelayanan, walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita harus menjadi motivator utama kita dalam melayaninya.
Dengan demikian, kita tidak akan pernah berhenti melayaninya oleh karena alasan apapun. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kita tetap setia dan tekun sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami, dan kami sadari bahwa setiap pribadi kami ini berharga di mata Tuhan. Oleh karena Engkau telah menebus kami dari dosa, dan saat kami bertemu dengan Yesus Kristus, itu adalah saat di mana kami bertobat. Kami diangkat dari lubang kebinasaan, dan Engkau menempatkan kaki-kaki kami di atas gunung batu. Itu sebabnya kami mau tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Walaupun karena banyaknya tantangan, pergumulan, penderitaan dalam pelayanan yang kami lakukan, seringkali kami berputus asa, kami tergoda untuk berhenti melayani Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami terus berjuang sampai kami meraih mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu telaten mendampingi kami setiap saat untuk memberikan kekuatan. Terima kasih karena kehadiran Roh Kudus selalu menghibur kami dan memotivasi kami. Kami bersyukur karena hidup kami ini ada selalu di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh, karena Tuhanlah yang lebih dahulu melayani kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.